Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Ibu bapak, para guru, para sepuh jemaah sekalian, ikhwah fillah, sekitar Capital Place, Season, dan yang mengikuti kajian ini baik yang direct, offline ataupun yang mengikuti melalui Zoom yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selasa ini kita tanggal 15 Rabiul Awal. Rabiul Awal bulan di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan juga diwafatkan. Para nabi sejatinya memang lahir dan wafat di hari dan bulan yang sama, juga pada jam yang sama. Nabi lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal atau tanggal 21 April 571 Masehi, itu ba'da subuh. Begitupun sama, Nabi wafatnya hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal ba'da subuh. Jadi orang baik begitu tuh Pak. Ada yang lahir ba'da zuhur nggak? Sekarang ada yang lahir ba'da zuhur nggak? Insya Allah kalau orang baik meninggal itu dulu. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi yang punya perbedaan yang luar biasa dibandingkan nabi-nabi terdahulu. Bukan maksud untuk dibanding-bandingkan, karena kata Farel katanya ojo dibanding-bandingkan, kan begitu kan. Tapi memang faktanya Nabi kita itu luar biasa. Kita disuruh berbakti kepada orang tua kita. Bahkan kata Al-Quran ketika disebut beribadahlah kepada Allah, maka berbaktilah kepada orang tua. U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ya, beribadahlah kepada Allah, jangan sekutukan dan berbuat baiklah kepada orang tua. Ya, kenapa? Karena orang tua lah kita hadir ke muka bumi. Itu orang tua tuh. Maka Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebut ibu itu Tuhan yang kelihatan. Ya, sedikit kita menggores luka pada orang tua, maka surga bukan milik kita lagi sebetulnya. Itu kepada orang tua. Nah, Nabi, orang tua sebagai wasilah adanya kita di muka bumi, ya hadir kita di muka bumi, maka Nabi itu menjadi penentu adanya makhluk yang Allah cipta. Laulaka lama khalaqtul afraq. Kalau nggak ada engkau Muhammad, apa kata Allah? Aku nggak mau ciptakan semesta. Allah. Gitu tuh ya. Jadi makom Rasulullah itu lebih dari siapa? Dari orang tua. Kita, orang tua kita disakiti. Sabar atau kita marah? Marah. Nggak mungkin sabar, Pak. Orang tua disakiti. Sabar. Ini salah itu. Itu sabar yang bukan pada tempatnya, Pak. Maka Rasul pun demikian ketika disakiti, jangan sabar. Ya, seperti hanya orang tua kita disakiti, marah kita, Pak. Ya, makanya Umar pernah berkata begini, ya Rasulullah, aku mencintai engkau lebih dari apapun, illa nafsi. Kecuali diri saya, nggak bisa Umar. Kau harus mencintai aku lebih dari apapun, bahkan dirimu sendiri, Pak. Subhanallah. Itu sebabnya para ulama mazhab boleh berbeda pendapat terkait masalah peringatan perayaan Maulid Nabi. Tapi hukum bahagia atas lahirnya Nabi wajib. Surat Yunus ayat 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Qul katakan Muhammad bifadlillah, karena karunia Allah. Wa fabidzalika, maka karena sayang, karena karunia, karena sayang,
karena karunia dan rahmat Allah. Lalu Allah menghadirkan engkau Muhammad, faliyafrahu, suruh mereka berbahagia. Subhanallah. Nggak ada apa-apanya, kita nggak mungkin ada nih Pak. Nggak mungkin Allah ciptain kita aja mohon maaf. Ibadahnya kayak gini-gini doang, mungkin begitu. Berapa maksiat yang kita kerjakan? Dahsyat betul. Ya, tanpa ada Nur Muhammad, Allah nggak mau ciptakan yang lain sebetulnya. Subhanallah. Karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyafrahu", suruh mereka bahagia atas lahiran engkau Muhammad. Ya, kalau kita melihat flashback ke belakang, Imam Hanafi sampai 100 ekor unta disembelih itu. Ya, setiap tanggal 12 Rabiul Awal dia sembelih berapa? 100 ekor unta. Subhanallah. Di sini cuma satu box nasi satu orang. Judulnya keren, Capital Place kan begitu, tempat istana kan gitu kan. Ibu kota istana, luar biasa. Imam Hanafi setiap tahun 12 awal 100 ekor unta disembelih. Ya, kita bebek aja enggak, ayam aja enggak. Bahkan ada panitia Maulid Nabi datang ke rumah, ya pakai peci, baju koko, bawa map, nggak salah ini pasti panitia Maulid Nabi. Langsung tuh apa itu, tidak menerima tamu. Kalau buat umat saya jangan begitu ya. Jangan sekali berbuat salah ganti muka. Ya. Jangan ketika berbuat salah diazab, disiksa. Jangan ya. Ya. Kasih beberapa kesempatan, baik kalau gitu. Saya kasih kesempatan 3 kali. Toleransi berbuat dosa 3 kali. Makanya turun tuh An-Nisa 137. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zadu kufran lam yakun lahu yaghfir lahum wa la yahdihim sabila. Oke, toleransinya berbuat dosa 3. Iman fasik. Iman fasik. Iman fasik. 3 kali. Udah. Kalau gitu kita kasih azab. 3 kali toleransi. Kalau ahli daya baru 2 kali kan ya? Hadat baru 2 kali ya? Masih ada sisa 1 kali lagi. Subhanallah, masa begitu? Tapi kita protes, jangan 3 ya. 3 itu terlalu sedikit. Di sini rata-rata dosanya sekali atau 2 kali? Subhanallah. Nabi kita masih melakukan judicial review, ya, melakukan peninjauan kembali, minta PK Nabi kita. Subhanallah. Ya, jangan 3 kali sedikit ya. Ya, itu bukan dosa setahun, sehari bisa 3 kali, bahkan lebih, bisa berkali-kali sehari, betul nggak? Subhanallah. Umat saya nggak sanggup ya. Terus maunya gimana? Ya maunya tunggu dia sebelum wafat, yang penting apa? Coba. Kalau sebelum wafat, ya masih diberi kesempatan bertobat, kira-kira dosanya berapa kali itu? Udah nggak kehitung. Di print out Pak dari Capital Plus sampai BSD masih panjang tuh kertas Pak. Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Baik kalau gitu Muhammad. Ya, aku ampuni seluruh dosa umatmu. Saya tunggu mereka sampai dia hadir kepada aku. Subhanallah. Allah turunkan itu ayat 58 surat Al-Kahfi. Wa rabbukal ghafuru dzurrahmah. Law yu'akhiruhum bima kasabu la'ajjala lahumul 'adzab bal lahum maw'idun la yajidu min dunihi mau'ilah. Subhanallah. Ditunggu tuh sampai kapan? Sampai sebelum wafat. Coba. Sayang betul Nabi kita kepada kita. Ya, kita baca salawat kagak, apa kagak, ada masalah datangnya ke Gus Samsudin, bukan ke Rasulullah, coba. Gimana itu? Tapi Nabi kita, makanya nggak apple to apple, sayangnya Nabi kepada kita, dengan sayang kita, mahabbah kita kepada Nabi, ojo dibanding-banding kita. Subhanallah. Sampai sebelum wafat aja Nabi bilang apa? Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku. Ya, sedangkan siapa itu penunggang kuda Troya kan? Sebelum dia mati dia bilang apa? My wife, my wife. Bininya yang dia ingat. Lalu Nabi kita ketika meninggal, kita yang ingat. Ummati, ummati.
ummati. Subhanallah. Nah, 12 Rabiul Awal itu para imam mazhab, Imam Hanafi disembelih 100 ekor. Imam Malik berapa? 150 ekor. Hah? Harga unta berapa sih unta? Berapa ada? Rupiah. Paling murah deh. 20 juta paling murah deh ya. 20 juta itu. Itu unta karimun itu. Kan karimun kecil kan? Itu unta karimun itu. Itu paling kecil 20 juta kali 100 berapa? 2 miliar. Coba. Imam Hanafi. Imam Malik 150 ekor berarti berapa? 3 miliar. Imam Ahmad bin Hanbal berapa? 100 ekor. 2 miliar. Paling sedikit Imam Syafi'i. Berapa itu? 20 ekor. 400 juta. 400 juta. Kita udah enggak nyumbang apa-apa, baca sholawat males. Malah ngebid'ahin Allah. Malah ngebid'ahin. Bagaimana ceritanya? Itu ya. Jadi walaupun para ulama berbeda pendapat terkait hukum peringatan dan perayaan, tapi hukum bahagia atas kelahiran Nabi apa? Wajib. Al-Quran. Memang kalau kita melihat historis sejarah diadakannya peringatan Maulid Nabi, pertama kali itu zaman Raja Irbil, Pak. Panglima perangnya Nuruddin Az-Zanki. Ini Maulid Nabi pertama. Kenapa sih kita umat Islam pada diam, nggak mau membebaskan Palestina? Karena ketika itu Romawi, Pak, yang memegang kendali atas Palestina, dia bikin undang-undang subversi. Siapapun yang melakukan pergerakan untuk menaklukkan Palestina, undang-undang subversi, panitia lagi itu, Pak. Sedikit pergerakan 19 langsung masuk ke Adi-Aqsa, Pak. Kirim langsung ke pengadilan. Semua orang takut tuh, Pak. Dia seorang ulama, ya, dia mazhab Ahmad bin Hanbal. Jadi justru menariknya, peringatan Maulid Nabi inisiasinya dari mazhab Hambali. Sedangkan mazhab Hambali itu embrio dari kawan-kawan sahabat-sahabat sebelah kita, Wahabi Salafi. Itu menariknya. Jadi sebetulnya ini ada apa ini? Ada historis yang terlupakan. Harus pakai jas merah dia. Kawan-kawan kita itu. Subhanallah. Jadi ulama yang menginisiasi itu, Pak. Ya, untuk mengadakan Maulid Nabi, justru muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa? Karena kok orang takut betul untuk melakukan pergerakan Palestina untuk dimerdekakan. Nah, dia ngobrol dengan seorang raja. Kala itu namanya Raja Irbil, Pak. Ya, di perbatasan Mesir, Sudan. Wadi Halfa. Tuan Raja, saya tahu Anda di bawah kekuasaan Romawi. Posisi Anda diawasi. Tapi Anda muslim. Maka saya sebagai salah seorang ulama mengingatkan kepada Anda. Kita harus kembali membebaskan saudara-saudara kita Palestina. Agar masjid kiblat pertama umat Islam kembali bisa digunakan, kembali bisa difungsikan. Bagaimana memulainya? Ya, caranya kita mesti kumpul para ulama. Tapi kan para ulama beda-beda tempat. Untuk mengumpulkan mereka itu perlu biaya, apalagi ustadz. Usaha tanpa dana. Ustadz. Apa itu ustadz, Pak? Usaha tanpa dana. Subhanallah. Ada ustadz model kayak gitu tuh, Pak. Ya, maunya mesti disanguni terus tuh kan. Subhanallah. Udah nggak apa-apa. Yang penting kita perlu idenya lah. Kan gitu tuh, Pak. Kita perlu idenya. Udah urusan logistik urusan saya aja, Pak. Makanya penting tuh kita punya orang di pemimpinan agar masalah-masalah keumatan, ya, birokrasinya dia pegang. Udah urusan birokrasi, logistik urusan saya. Diundang tuh, Pak. Ya, pada pertemuan pertama. Hadir ketika itu, ini bisa dibaca dalam kitab Hilyatul Awliya. Hilyatul Awliya. Nah, kumpulan berapa orang, Pak? 500 ulama. Kira-kira 500 ulama dari negeri yang berbeda-beda. Berapa ongkosnya itu, Pak? Untuk menghadirkan mereka. Perlu makan nggak? Perlu makan. Perlu minum? Perlu, Pak.
Subhanallah. Nasi box juga apa-apa, yang penting ada kan gitu kan. Subhanallah. Berapa biayanya? Siapa yang nanggung itu Pak? Yang nanggung Raja Irbil tadi. Ya. Nah, diadakan musyawarah. Apa yang membuat kita tidak bergerak, tidak melakukan pergerakan untuk melakukan Palestina? Karena kita takut. Kenapa kita takut? Karena iman kita lemah. Kenapa iman kita lemah? Karena jauh dari sumber cahaya. Mana sumber cahayanya? Rasulullah. Ya sudah, kalau gitu kita dekatkan lagi Rasulullah. Bagaimana? Kita pelajari sejarah Rasul, perjuangan Rasul. Oh, ketika disebut Rasulullah, perjuangan Rasul itu Pak. Karena kan Rasulullah hadir di kota Mekah, itu sudah ada dua empire besar, Bizantium dengan Persia. Maka kondisi kala itu sama. Bukan siapa-siapa kita. Jadi kalau melihat Rasulullah sama. Rasulullah bukan siapa-siapa, sudah ada Bizantium, sudah ada Persia. Tapi apa kata Nabi? Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Nanti Romawi, Bizantium kalah. Persia juga kalah. Suatu saat. Lalu siapa pemenang? Kami bila jaa nasrullahi wal fath. Subhanallah. Berarti kalau begitu kita masih mempelajari surah Nabawiyah, perjuangan Rasul. Iya, kita kurang baca sejarah perjuangan Rasul. Maka ditulislah buku sejarah perjuangan Rasul pertama kali di muka bumi itu Pak tuh. Cuma orang Arab senang baca sejarah itu kalau bentuknya apa? Syair. Maka diadakanlah sayembara tuh Pak. Juara 1 Al-Barjani. Yang sering dibaca di mana tuh? Musola, surau. Waktu kita di kampung, Pak. Sekarang kita di kota bukan baca Al-Barjanji, Pak. TikTok semakin. Setiap Kamis malam Jumat. Subhanallah. Abtadi'ul imla bismidzatil aliyah. Subhanallah. Itu buku sejarah. Ya, juara kedua mana? Burdah. Amin tadakuri jiranin bidi salami mazastada mu'anjara min muqlatin bidami amhabbatir rihumin tilqa'i kazimatin wa awmadhal barqu fil dhulma'i min idhami. Waduh, itu Pak, para ulama, anak muda bergetar dibaca sejarah perjuangan Nabi. Bapak jangan lupa, Republik kita merdeka karena maulid Nabi, Pak. Dari mana tahunya Pak Dirman? Ketika perang, ketika gerilya tuh Pak, ya, ini kesulitan, terdesak Pak, masuk ke dalam, lebih jauh ke hutan tuh Pak. Dia bertanya, ya kalau kita gini selamanya, kita pasti kalah. Bahkan kalau suatu saat kita merdeka, kita nggak akan menang. Kalau model perjuangannya kayak gini, terus maksud Mas gimana? Itu apa, debit semangat kita, keyakinan bahwa kita pasti merdeka, dan ketika pasti merdeka kita bisa mempertahankan kemerdekaan. Ini mesti ditambah keyakinan ini, ya. Maka untuk menambah keyakinan itu, wahai Kang Mas, kata siapa? Kata Pak Dirman, Pak Kiai Munawar Khalil kan ulama, sudah banyak membaca buku sirah Nabawi. Jelaskan kepada kami, Kiai, bagaimana perang Badar 313 bisa mengalahkan 1300. Jelaskan kepada kami, Kiai, perang Mu'tah 3000 bisa mengalahkan 3000. Betul gak? Jelaskan kepada kami, Kiai, perang Tabuk 6000 bisa ngalahin 600.000, Pak. 600.000 itu Pak tentara se-Indonesia, Pak. Betul gak? Karena tentara kita nggak sampai 1.000.000. 500.000 sekian. Subhanallah. 6.000 ngalahin 600.000, Pak. Tentara mana yang bisa melakukan kayak gitu, Pak? Hah? Desainer perang mana yang bisa melakukan itu? Subhanallah. Musuh kita nggak tanggung-tanggung. Spanyol, Portugis, Prancis, Inggris, Pak. Nggak kebayang kita ngalahin Inggris, Pak. Sama Malaysia aja kalah 1-5. Bagaimana ceritanya, Pak? Hah? Sama Inggris apa lagi? Malaysia kalah kita. Subhanallah. Walaupun pelatihnya Bima, Pak, dan Sakti lagi. Subhanallah. Coba.
Kita bisa ngalahin Malaysia cuma di dangdut akademik. Itu sebabnya acara itu dirawat terus, Pak. Karena itu satu-satunya forum. Kita bisa mengalahkan penjajah saat ini, Pak. Subhanallah. Jangan lupa. Dijelaskan ayatnya oleh Kiai Munawar Khalil, Pak. Subhanallah. Nangis Pak Dir. Kiai tolong. Jangan hanya jelasin. Tulis Kiai. Ditulis oleh Kiai Munawar Khalil, Pak. Bayangkan dalam perang nulis buku. Ih, dahsyat betul. Setelah ditulis, dibaca oleh Pak Dirman. Ya, dari awal hingga akhir. Bolak-balik dipegang oleh Pak Dirman. Kiai saya udah nggak sanggup. Rindu sama Rasulullah. Maka itu Pak Dirman umurnya pendek. Betul nggak Pak? Pendek umurnya. Nggak panjang. Nggak sampai 40, 38. Nggak salah itu. Subhanallah. Kalau beliau umurnya panjang, jadi presiden kedua. Betul nggak? Subhanallah. Di Republik kita menang, Pak. Itu karena apa? Sejarah perjuangan Rasul. Makanya Maulid Nabi intinya apa tuh Pak? Pembacaan berjanji. Karena di situ kita menang. Di situ sejarah Islam luar biasa. Subhanallah. Maka ya, ketika ditulis Al-Barjanji, ketika ditulis apa itu Burda, Pak, subhanallah. Udah nggak ketahan tuh, Pak. Ya, semangatnya para ulama, semangatnya para pemuda tuh, Pak. Kayaknya kita kudu bergerak langsung ke Palestina. Jangan dulu, jangan emosional. Itu semua masih apa? Direncanakan dengan matang-matang. Jangan sekarang. Tahun depan. Nah, tahun depan diadakan Maulid Nabi yang kedua. Yang hadir ratusan ribu tuh Pak. Yang hadir ratusan ribu. Subhanallah. Diadakan di mana Pak? Di Mesir, di Al-Azhar. Siapa yang membiayainya Pak? Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau di mana? Di Mesir, Wadi Halfa, itu sayembaranya bikin sejarah perjuangan Nabi. Lalu pemenangnya Al-Barjanji dengan Burdah. Nah, Salahuddin pada Maulid Nabi yang kedua bikin sayembara juga. Ayo bikin sholawat ya yang kreatif. Intinya ada kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tetapi kalau bisa yang variatif, Pak. Diadakan sayembara bikin apa itu bait sholawat. Juaranya ternyata sholawat Fatih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ya Allah salli berilah rahmat ala sayyidina Muhammadin, kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-fatihi, pembuka lima ughliqa yang terkunci. Karena Palestina terkunci, Pak. Dengan berkah salawat kepada Nabi, ya Allah bukalah Palestina. Wih, subhanallah. Dibaca dari mulai Mesir sampai Palestina, Pak, tanpa perlawanan. Kenapa? Gegap gempita baca salawat, ketakutan orang Romawi, Pak. Kabur tunggang langgang. Itu dahsyatnya Pak. Bapak baca salawat, Pak. Ya, insya Allah gak akan kemalingan. Baca 500.000 habis malam. Semua rumah nggak bakal kemalingan, Pak. Jadi nggak percaya, coba deh baca. Subhanallah. Jadi sejarah Maulid Nabi itu Pak bisa membuka kemerdekaan. Subhanallah. Nah, dalam kehidupan kita bisa jadi belum merdeka, Pak. Rizki kita belum merdeka. Kan gitu tuh Pak tuh ya. Nafsu kita, subhanallah, yang menang terus, kita kalah terus. Penjajah betul nafsu kita tuh Pak. Bisa jadi istri juga kita penjajah tuh Pak. Nggak pernah merdeka kan Bapak-bapak kan? Merdeka kalau bisa Pak, baca salawat. Ya, baca salawat itu. Ini pada dijajah semua yang hadir di sini. Subhanallah. Itu Rasulullah SAW luar biasa. Maka semakin banyak Nur Muhammad dalam jiwa kita Pak. Itu permasalahan satu persatu semakin keluar, semakin terurai. Mana buktinya? Nabi tiba di Madinah, Pak. Itu semua masyarakat Madinah berduyun-duyun berbaiat pada beliau, memberikan komitmen.
Ya Rasulullah, bayat ta'ala ta'ah. Kami membayar engkau untuk taat. Ya Rasulullah, bayat ta'ala al-mahabbah. Kami membayar engkau untuk mencintai engkau. Subhanallah. Kenapa mereka ingin membayarmu? Ya, kenapa? Karena dalam Taurat, dalam Zabur, dalam Injil sudah tertulis nama Muhammad. Kalau Anda berbaiat, Anda taat, Anda membela, Anda mahabbah cinta kepada Muhammad, urusan selesai. Orang Madinah, Pak, itu subhanallah. Orang Madinah dulu namanya Yasrib. Madinah itu artinya kota baru. Ya, yang madani, berbasis nilai-nilai keagamaan. Yasrib itu artinya kota tua. Ketika Nabi datang diganti Yasrib dengan Madinah. Nah, orang-orang Yasrib, orang-orang Madinah, ini orang-orang yang amat sangat sulit. Kenapa? Itu mereka Pak, tiap hari perang. Ada dua kabilah besar, Aus dan Khazraj. Itu 300 tahun lebih perangnya tuh Pak. Perang itu bikin orang jadi duda, bikin orang jadi janda, bikin orang jadi yatim, kaya jadi miskin, kan begitu. Itu perang tuh Pak. Bayangkan, 300 tahun lebih perangnya. Kita nggak usah jauh-jauh Pak. Yang sekarang aja, mana? Rusia, Ukraina. Baru Februari kemarin tuh Pak, perangnya sampai sekarang belum selesai itu. Ya, anak-anak muda Rusia ketakutan. Cari jalan tikus bisa keluar dari mana? Jadi Rusia kenapa Pak? Wajib militer. Subhanallah. Ketakutan mereka akibat itu. Ini perang 300 tahun Pak. Maka ketika Rasulullah hadir Pak, mereka langsung berbaiat kepada Nabi. Agar apa? Agar perang selesai. Coba. Nabi baru hadir di kota Mekah Pak. Nabi nggak bilang begini, ketua kabilah Aus, duduk. Ketua kabilah Khazraj, duduk. Ingat, perang selesai ya, gencatan senjata. Nabi nggak bilang begitu Pak. Nabi baru datang doang, nggak ngomong apa-apa. Besoknya perang yang 300 tahun sudah berlangsung, berhenti seketika. Coba, tuh lihat itu, inner beauty Hidayah luar biasa. Berapa kepala negara yang nemuin Putin? Hah? Berapa kepala negara yang nemuin Zelensky? Berhenti nggak perang? Nggak usah disebut nama-nama kepala negaranya. Subhanallah. Nggak berhenti perang Pak. Nabi baru datang, nggak ngomong apa-apa. Perang selesai. Subhanallah. Ya, perang selesai. Ada sahabat Nabi, namanya Abu Lubabah. Banjir. Kayak kita kemarin di Jakarta Selatan tuh. Waktu hari apa tuh? Kemis tuh kan. Saya baru pengajian dari Abdul Muiz Pak. Pulang nyari jalan tuh. Karena banjir di mana-mana tuh kan. Subhanallah. Madinah pernah kena banjir. Jakarta banjir wajar. Kenapa? Ada laut. Tiap tahun katanya naik berapa? 5 cm. Tanahnya turun berapa? 5 cm. Terus daerah-daerah penyangga kudunya dibikin penataan buat air kan. Ini malah dibikin perumahan kan. Jadi nggak banjir itu. Jadi nggak ada kompromi. Jadi kalau banjir Jakarta wajar lah. Ini Madinah nggak wajar. Kenapa? Nggak ada laut. Ya, Madinah tuh nggak ada laut Pak. Jadi kalau dia hujan dan nggak ada danau. Ya. Danau di mana naruhnya? Subhanallah. Ya Rasulullah, kemarin Madinah turun hujan besar. Rumah kami kebanjiran. Padahal rumah saya tuh di atas. Rumah Abu Bakar, Umar di bawah. Tapi kenapa air tuh kayaknya demennya ke rumah saya? Coba dulu kan puncak mana tahu Pak banjir. Sekarang puncak banjir nggak? Banjir. Bandung kan dataran tinggi Pak, betul nggak? Banjir Bandung. Rasul kemarin Madinah banjir, rumah saya di atas, Abu Bakar di bawah. Lah kenapa yang banjir rumah saya? Dan setiap kali Madinah hujan, memang yang kena banjir itu rumah saya. Itu kayaknya air hujan tuh kesal betul ke saya. Dan bukan hanya banjir. Itu rumah kami itu kalau sakit itu lama betul. Arisan, saya baik, bini yang sakit. Bini baik, anak yang sakit.
Anak nomor 1 baik, terus muter Rasul. Jadi keluarga kami nggak ada baiknya. Ya, ini pas disebut rumah sakit. Kenapa? Karena itu rumah sakit terus, Pak. Subhanallah. Itu tiap hari orang datang ke rumah silaturahim. Ngapain? Debt kolektor. Nagih utang. Apa kata Rasul? Rasul tersenyum. Berbahagialah Abu Lubabah. Allah lagi sayang. Allah tuh ila ahabba abdan jika mencintai hamba iddalah banyak mujinya. Subhanallah. Cerdas Abu Lubabah, Pak. Kenapa? Oh, jamaah Al-Hidayah. Rasul ada salib nggak? Allah siap pasti. Nggak pakai musibah. Itu juga tuh. Itu kan pertanyaan for season itu. Hah? Subhanallah. Ada cara lain nggak? Allah sayang kepada saya nggak pakai musibahan, nggak pakai sakitan, nggak pakai banjir. Kata Rasul. Apa itu Rasul? Cintai aku sepenuh hati. Cintai aku sepenuh hati. Subhanallah. Gini nih Pak ya. Orang kan kalau mau naik kelas mesti diuji dulu kan. Tapi untuk mengetahui itu ujian atau teguran, itu alat ukurnya 7. Pak. Ya, kita dikasih sakit, dikasih musibah. Pokoknya kalau usaha gagal terus. Ya. Kalau karir kayaknya juga mentok terus. Ini ujian Allah sayang kepada saya atau bukan? Yang namanya ujian Pak sebentar, lama kuliahnya. Nggak ada ujian 4 bulan, Pak. 4 bulan itu kuliah. Ujian seminggu atau 2 minggu. Tapi kalau ujian itu 2 bulan, itu mesti waspada, Pak. Alarm kudu nyala. Ya, alarm kudu nyala. Untuk mengetahui ini ujian atau bukan. Ada alat ukurnya, Pak. Ya, 7. Satu apa? Kita pernah musyrik enggak kepada Allah? Pernah menyekutukan Allah enggak? Kamis malam Jumat, judulnya mau ke Bandung. Ternyata kilometer 100 minggir, Pak. Ada Gunung Hejo tuh, Pak. Tuh. Bawa bekakak. Ya, bawa bekakak, dewa. Aku bawa kepala ayam. Tolong tuh kepala perusahaan pada saya, dewa. Tuh, Pak. Itu musyrik tuh, Pak. Dapat musibah kita, wajar. Itu bukan apa? Itu bukan ujian. Oh, kalau kita bebas, sabar. Ini ujian. Kalau kita nggak pernah melakukan kegiatan syirik, menyekutukan Allah, yakin. Itu apa tuh? Ujian. Tapi nggak cukup. Itu baru satu. Yang kedua apa? Kita pernah durhaka sama orang kita. Ya. Kita hanya musibah sering terus. Musibah atau teguran ini atau ujian sih? Subhanallah. Kalau kita nggak pernah nyakitin orang tua kita, yakin itu apa? Ujian. Mau naik kelas kita. Tapi kalau kita pernah nyakitin orang tua kita, hati. Dulu ada menteri, Pak. Ya, dia sering ikut pengajian saya. Dicek. Ketika beliau masuk tuh ya ke pesantren, saya nengok. Tahu kan pesantren? Ya, saya nengok ke pesantren itu, Pak. Di Bandung, Sukakaya. Nengok saya. Kata beliau, Ustaz yakin ya saya nggak korupsi? Saya yakin. Saya nggak ambil, Ustaz. Saya nggak sepeser pun enggak. Saya nggak memperkaya diri saya, apalagi memperkaya orang lain. Enggak. Seperti saya. Sebentar, Pak Menteri. Pernah musyrik enggak? Enggak lah, Ustaz. Ya. Yang kedua, pernah durhaka sama orang tua kita? Enggak. Masa sih? Ya. Ingat-ingat dia. Akhirnya ngejur Wah, pernah ibunya dari Jawa datang kampung rambutan, ya nggak dijemput karena dia lagi sibuk rapat menteri ini nanti. Padahal kirim supir kan menteri kan gampang Pak. Saya lupa maghrib di mana kampung rambutan. Ketika disusul kampung rambutan udah nggak ada, ibunya pulang. Kita beliau, jangan itu Ustaz. Coba telepon, benar nggak diangkat Pak. Mbak ya, bisa jadi kita jujur, kita baik Pak, tapi kita pernah ngegores Pak, nyakitin orang tua kita. Bisa jadi kasus kita, ya itu Allah cairkan Pak, sehingga kita bersalah karena kita pernah durhaka sama orang tua.
Padahal kita benar. Tapi kasus itu dicairkan untuk kasus ini. Paham nggak? Ya. Dua. Yang ketiga, zina. Kalau kita nggak pernah zina, insya Allah. Tapi kalau kita pernah zina, walaupun kita benar dan lain sebagainya, itu Pak, bisa jadi kasus itu dicairkan untuk ini. Itu tuh ya. Hati-hati Pak, dosa zina itu bisa terwaris. Al-An'am ayat terakhir. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dosa orang tua nggak bisa diwariskan ke anak. Nabi berdiri, illa zina, kecuali zina. Ada komplek mewah Pak. Komplek mewah nih di salah satu perumahan elit di Jakarta Selatan. Yang diminta nih untuk ceritanya jadi hakimnya lah. Kenapa? Karena ada salah seorang security-nya, mohon maaf, nidurin salah seorang AR, terus security ini daur Pak, keliling komplek kan gitu dia, ngecek siapa tahu ada maling kan gitu, keliling komplek kan gitu dia, ngecek siapa tahu ada maling kan gitu, kan tamu 24 kali jam kudu apa? Kudu lapor, ngecek dia, tapi rupanya bukan ngecek untuk keamanan Pak, tapi untuk diamankan. Nah ini nggak ada bosnya nih, dia sendirian nih, Tuhan. Padahal tuh AR dia punya suami, punya anak 2. Subhanallah. Ya. Akhirnya ketahuan itu Pak di sidang. Suaminya hadir, kemudian security-nya hadir, perempuannya hadir, yang kasihan anaknya Pak. Sudah anaknya jangan hadir, kasihan. Ya. Sama orang tua perempuan. Nah, aku beberapa kali nih, 12 kali Ustaz. Ya Allah. Suaminya malah betul itu Pak. Kalau kayak gitu bagaimana? Berlaku surat An-Nisa. Famsukuhunna bil ma'ruf atau tasrihum bi ihsan. Kalau mau dilanjut ya udah. Berarti hebat betul, sabar betul nih suami. Karena dalam kondisi itu kata kunci ada di mana tuh? Di suami. Mau lanjut atau mau bisa. Kalau mau lanjut bil ma'ruf. Kalau mau lepas bi ihsan. Tapi anak itu bagaimana statusnya? Dia nggak berdosa. Yang berdosa siapa? Orang tua. Jadi ketika itu kalau suaminya mau menceraikan, boleh tuh Pak. Saya tanya ke suaminya. Karena istrinya udah ngaku, ini juga udah ngaku tuh Pak. Subhanallah. Suami nengok ke anak, masih punya apa nih? Allah. Selesai kita sidang Pak, bapak perempuannya ngajak ngobrol dengan saya di masjid Pak, 4 mata. Meluk saya habis ngejerit. Ustaz, yang salah. Kenapa? Itu anak saya yang perempuan yang zina. Memang dia hasil zina juga. Orang tua jika pernah melakukan itu nggak pernah bertobat. Anak akan melakukan hal yang paham nggak? Berapa? 3, 4 membunuh. Ya, kita dapat musibahan terus. Ini mau naik kelas atau teguran, tapi kita pernah bunuh orang. Mungkin nggak ngebunuh mati, tapi ngebunuh kehormatan. Apa namanya itu? Karakter assassination Pak ya. Subhanallah. Pernah mempermalukan kita di depan orang lain, sama. Gitu tuh ya. Berapa? 4. Yang kelima khamr. Minuman keras. Subhanallah. Hati-hati itu Pak. Ya. Kalau kita nggak pernah minum minuman keras, sabar Pak. Bapak mau naik apa itu? Mau naik. Subhanallah. Berapa itu? 6. Terakhir yang ke-7. Ini agak berat nih. Agak berat. Apa itu Pak? Riba. Riba. Kalau kita nggak melakukan yang 7 Pak, sabar. Sebentar lagi Pak, transfer datang dari Allah Pak. Mau naik kelas ke Bapak. Selama tidak ada yang 7. Nah, itu yang reguler Pak. Tapi kalau orang mencintai Nabi Pak, subhanallah. Ya, itu yang, mohon maaf, proses musibahnya, ujiannya itu bisa dipercepat, fast track Pak, fast track. Yang tadinya ujian mesti seminggu cuma sejam, yang tadinya ujian mesti 2 minggu cuma sehari. Ya, kalau diibaratkan orang mencintai Nabi itu banyak apa tuh? Banyak dipromosikan Pak, lompat. Ya, kenapa? Karena Nabi itu orang dekatnya Allah, Pak. Bapak nggak punya apa-apa. Ikut bidding jabatan.
Jadi eselon 1 tuh Pak. Subhanallah. Ternyata anaknya menteri Pak. Itu pacar kita. Subhanallah. Itu calon menantu papi. Subhanallah. Langsung jadi itu Pak. Allah tuh kekasih. Nabi itu kekasihnya siapa itu? Kekasihnya. Kata Nabi. Itu kekasih. Subhanallah. Maka sebetulnya maulid Nabi Pak, mengulang tahunkan mahabbah kita, itu ada di posisi mana? 1 dari 100 Pak. Jangan-jangan masih di posisi 10 dari 100 nih. Subhanallah. Nabi kepada kita unlimited. Unlimited. Subhanallah. Begitu tuh ya. Nah, mohon maaf, karena yang terjadi akhir-akhir ini, ada orang ngomong apa? Ihya sunnah, menghidupkan sunnah Nabi. Tetapi etikanya ditinggalin. Adab-adabannya nggak ada. Betul nggak? Nah, rata-rata yang ngomong kayak gitu, biasanya sunnah, itu adabnya nggak kurang. Contoh, ya Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub al-Ansari ini sahabat Nabi yang rumahnya ditinggalin Nabi 7 bulan sebelum Nabi bikin rumah di pinggir Masjid Nabawi kan gitu. Itu Abu Ayyub al-Ansari dia udah nyiapin lantai 2 itu untuk kamar Nabi. Ya, pokoknya bikin dekornya luar biasa. Ya, Ya. Parfumnya, bersihnya, indahnya, mewahnya. Bahkan para sahabat mau nyumbang, Pak. Agar rumah itu diperbesar, nggak dikasih. Jangan percaya aja. Tapi Nabi pilih lantai 1, pilih lantai 2. Lantai 1, Pak. Lantai 1 nggak disiapin untuk siapa? Untuk Nabi, Pak. Ya, karena prediksi dia, ini kan bagus buat nanti. Kita di bawah aja. Tapi Nabi rupanya pilihnya yang di lantai bawah. Itu Abu Ayyub dan istrinya nggak bisa tidur tiap malam 7 bulan. Kenapa sih Pak? Kalau tidur di atas, berarti Nabi di bawah. Nggak sopan. Paham nggak? Ya, nggak sopan. Akhirnya dia cek, dia ukur. Ini kayaknya ini lantai 2 lebih luas ketimbang lantai 1. Diukur tuh Pak tuh. Ukuran ranjang. Ini kayaknya ada space nih. Kita tidur. Akhirnya tidurnya apa? Di pojokan tuh Pak. Yang penting tubuhnya Abu Ayyub dan istrinya kalau jatuh ke bawah nggak nimpa siapa nih? Nabi. Coba segitunya coba. Ya, coba segitunya. Akhlak siapa? Abu Ayyub. Ini ada keadaban. Ya, lihat akhlaknya Bilal bin Rabah pada Rasulullah. Bilal itu Pak bukan hanya mencintai Nabi, tapi hebatnya. Makanya Bilal disebut apa? Sofiyul Asya. Orang-orang yang amat sangat dicintai oleh para kekasih. Kenapa? Bilal dirindukan oleh Nabi. Coba. Rasulullah wafat. Ya kan? Bilal nggak mau tinggal di Madinah. Tinggal di mana? Di Wadi Khalfa sana tuh. Ya, karena beliau muazin Rasulullah. Abu Bakar narik nggak dikasih. Umar narik nggak dikasih. Tapi ketika cucunya yang minta, baru kan. Dimulai dari mimpi itu kan. Bilal, kamu nggak merindukan aku pada siapa? Kata Rasulullah, coba. Itu kan keren betul tuh Pak. Kenapa Bilal space itunya tuh Pak? Dirindukan oleh Nabi. Perang Badar. Nabi mungkin capek Pak. Sehingga tidurnya kesiangan. Bangunnya kesiangan. Menjelang syuruk baru mau bangun. Yang pertama kali bangun siapa? Abu Bakar. Abu Bakar. Bangun. Azan be. Azan Bilal. Tapi karena Nabinya ada Pak. Subhanallah. Kan nggak boleh keras-keras kalau di depan Nabi. Perintah Qur'annya begitu. Al-Hujurat ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ya, orang-orang yang beriman jangan keras-keras di depan Nabi. Sampai saya ceramah juga nih kan, nggak keras-keras saja. Subhanallah. Itu Bilal azannya gimana tuh? Subhanallah. Dan Nabi bangun. Ini ada anak muda saking bencinya sama Ustadz azannya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Segitunya coba tuh. Ya. Coba itu Bilal akhlak.
Luar biasa. Kita menghidupkan sunnah, tapi nggak pakai akhlak, nggak pakai etika. Allah. Coba lihat akhlak Abu Bakar Siddiq. Ya, Nabi SAW lagi di Gua Thur, ya kan? Lagi di Gua Thur tuh. Subhanallah. Ada 3 ular, Pak, mau mematuk Nabi. Ular pertama mau mematuk muka, ular kedua mematuk perut, ular ketiga mematuk kaki itu, Pak. Subhanallah. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Ketika ular mematuk kepala, Pak, dikasih kepala. Ketika ular mematuk kaki, dikasih kaki Abu Bakar. Ketika ular memasuk perut, Pak, ditahan sama perutnya. Sehingga yang kena sengat siapa? Abu Bakar. Bapak jalan-jalan sama Ustaz. Ada ular, Pak. Nah, Bapak kasih diri Bapak, atau Bapak lari Pak kira-kira? Subhanallah. Lihat Abu Bakar. Makanya saking mulianya Abu Bakar dalam Al-Quran. Abu Bakar hasroh naik jadi domah. Lihat surat Al-Fat ayat 10. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahu fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihullah. Harusnya bacanya apa? Alaihillah, karena ada ala, harfu jar, preposisi. Tapi karena hi-nya ini Abu Bakar, Pak, kasroh. Kasroh itu pecah itu ke bawah. Bawah tuh hina. Abu Bakar tidak pernah hina di mata Allah. Tadinya kasroh naik jadi domah. So, orang-orang yang memuliakan Nabi ditinggikan, Pak, derajatnya, Pak. Subhanallah. Gitu tuh ya. Nah, yang punya masalah, kalau nggak bisa dekati Allah, Pak, dekati Rasulullah. Ya, Bapak nih mau ketemu pejabat nomor 1, Pak. Nggak punya link, Pak. Dicari siapa itu. Link-link yang bisa mendekatkan dia sama pejabat utama. Karena mungkin kita terlalu kotor dan lain sebagainya. Dekati Rasulullah. Nabi terdahulu, Pak. Ya, syahadatnya cuma 1. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Cukup. Nggak ada syahadat begini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Adam Rasulullah. Nah. Wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Nah. Wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah. Nah. Atau wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Nah. Ya, cukup disebut nama Allah, maka buy one get all. Tapi syahadat untuk Nabi kita nggak cukup, cuma Allah doang. Asyhadu an la ilaha illallah. Harus tambahkan apa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi Pak, syahadat kepada Rasul doang cukup, nggak perlu disebutkan nama Allah. Paham nggak? Jadi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah cukup. Include syahadat kepada Allah. Mana dalil? An-Nisa ayat 80. Mayyuti'ir rasulah faqad ata'a Allah. Barang siapa taat kepada Rasul Muhammad, dia sudah taat kepada Allah. Luar biasa. Ini hak istimewa yang hanya diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi terdahulu nggak ada. Asyhadu anna Ibrahim Rasulullah, nggak ada. Ya, justru disebut nama Allah sudah termasuk Ibrahim. Sebaliknya disebut nama Ibrahim nggak bisa, belum termasuk Allah. Ini disebut nama Rasulullah, enough, Allah ada di situ. Coba, luar biasa. Maka ya cintai Nabi, kan ada 7 tingkatan tuh. Pertama paling rendah apa? Yang sering baca. Sholawat itu ayat pertama yang dibacakan di semesta. Kalau ayat pertama yang Allah turunkan, Iqra, betul nggak? Tapi ayat pertama yang dibaca makhluk Allah, itu ayat sholawat, Al-Ahzab 56. Ya, itu ayat pertama itu Pak, di muka bumi itu Pak. Kapan? Ketika Adam diciptakan sempurna lahir batin,
Ada ruhnya, ada jasadnya, ada nyawanya. Makan dia, minum dia. Ya, yang ada di surga. Orang ketika makan otomatis ada keinginan biologis. Ya, ada keinginan biologis. Maka datanglah keinginan biologis itu Adam alaihissalam. Ya, tapi kan mohon maaf, dia belum manusia pertama. Cuma seorang, bukan manusia pertama, manusia satu-satunya itu Bang. Belum ada Hawa. Tapi keinginan biologis itu ada, maka berdoa ada. Rabbana la tahmil alaina isran. Ya Allah, jangan kasih aku ya hasrat keinginan biologis yang nggak ada matinya. Coba bapak-bapak umur segini jangan tanya nafsunya. Subhanallah. Kenapa? Karena kata slang ya, riwayatnya sahih. Kata slang tuh, yang kayak gitu nggak ada matinya. Ya, coba lihat banyak media sosial. Kakek umur 70 menikah umur perempuan gadis 16 tahun. Di kontrakannya banyak wajar. Subhanallah. Berdoa ada, ya Allah, la tahmil alaina isra. Jangan bebani aku keinginan biologis yang datangnya terus menerus. Doa, ketiduran, tidur. Subhanallah. Ketika bangun, Allah ciptakan sesuatu itu. Digunakan. Jangan disentuh, harus pakai mahal. Sedangkan ada ASN bukan, polisi bukan, TNI bukan, ya. Yang kerja di Four Seasons juga enggak, juga. Terus pakai apa mahalnya Jibril? Akhirnya Jibril baca ayat 56 surat Al-Ahzab. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat. Maka berselawatlah kalian kepada siapa? Kepada Rasulullah. Selawat. Ya kan selawat? Subhanallah. Karena di tas begari, tahu tas begari Pak ya? Bapak bisa dibawa kemana-mana. Di Grab bisa, di kantor bisa. Diajak ngobrol. Allah jadi nggak ngobrol yang jelek-jelek tuh. Subhanallah. Baca selawat. Ya, minimal berapa? 500. Kalau nggak mau kemalingan 500.000. Malam juga tuh. Bacanya depan pintu. Waduh, lebih takut lagi tuh. Subhanallah. Gitu tuh ya. Minimum selawat. Itu salawat itu cinta kepada Nabi level paling rendah. Karena orang mencintai seseorang banyak apanya itu? Banyak nyebutnya. Ya, banyak nyebutnya, Pak. Salawat Allahumma shalli. Kalau bisa baca salawat lengkap, Pak. Karena ayatnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Pak, namanya ini salawat umum syafi'i. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Jadi bukan hanya sholli, tapi apa? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Itu paling rendah. Baca juga ya. InsyaAllah utang lunas, kredit motor lunas, kredit mobil lunas, KPR lunas tuh Pak. Subhanallah. Biar nanti Rasul yang membayarin juga. Kisahnya banyak tuh ya. Subhanallah. Itu jam 1. Pak, mudah-mudahan bermanfaat ya. InsyaAllah kita makan daging unta ini kan? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ihfaz ummat sayyidina Muhammad. Waghfir ummat sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma barik ummat sayyidina Muhammad. اللهم لا سهل إلا ما جعله سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.